Nasib malang menimpa Dwi Aryesta Wardana. Remaja ini menderita patah tulang akibat terjatuh dari lift yang berada di rumahnya pada Sabtu lalu. Peristiwa itu terjadi ketika Dwi menggunakan lift dari lantai 2 untuk membantu sang ibu yang berada di lantai bawah. Namun naas, tali lift tidak dapat menopang bobot korban yang mencapai 275 kg hingga terputus dan jatuh. Kepanikan pun terjadi hingga akhirnya ibunya berteriak meminta pertolongan. Saya turun dengan kok nggak turun-turun, terus sebentar lagi nggak ada berapa menit gitu loh, duar gitu, duar, terus mama gitu, dia panggil mama. Petugas sempat kesulitan saat mengevakuasi korban karena tubuhnya yang berat dan akses yang sempit. Adalah akses karena korban ini memiliki berat badan yang cukup berat sehingga akses yang dibutuhkan juga membutuhkan akses yang cukup luas. Saat ini, korban masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Syaiful Anwar, Kota Malang, Jawa Timur. Abdul Malik, Malang, Jawa Timur. Halo, good morning. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Tepatnya di hari kedua setelah kita kembali lagi beraktivitas. Biasanya banyak yang happy, tapi tidak sedikit yang justru malahan semakin sedih. Kenapa? Karena THR-nya sudah habis. Dan Bank Indonesia sendiri ini baru saja merilis bahwa selama Lebaran ini sebesar 110 triliun rupiah ini dikeluarkan oleh orang-orang yang ada di Pulau Jawa. Wow, 110 triliun ya. ini mungkin THR-nya Dania termasuk ya puluhan juta ya. Jangan-jangan juga, karena kan memang kan ekonomi akhirnya sudah kembali bangkit ya kan, karena sudah diperbolehkan untuk mudik dan sekarang juga ada beberapa perusahaan atau mungkin ASN yang sudah diberi lampu hijau WFH kembali nih selama seminggu supaya ada masa karantina karena kan pandemi masih ada ya kan, COVID ini masih menyebar ya. Nah, dan Good Morning akan terus menginformasikan untuk Anda apa yang sudah kami siapkan di hari ini. Saya Daniar Akhri. Saya Iqbal Kurniadi, langsung saja kita mulai Good Morning selengkapnya. Seorang pria berusia 72 tahun di Pademangan, Jakarta Utara dievakuasi oleh petugas damkar karena sakit. Ini sakitnya bukan kenapa-napa sampai dievakuasi, ini karena petugas harus mengevakuasi lansia tersebut karena akses lantai 1 rumah tertutup tumpukan sampah. Iya, jadi dibutuhkan bantuan ya. Nah, sementara itu ada 3 bocah di Mamasa, Sulawesi Barat harus menjalani perawatan karena tertimpa tiang listrik yang roboh. Selain ketiga bocah, sebuah sepeda motor rusak akibat peristiwa ini. Petugas damkar ini sedang memastikan tubuh Beni Hariwidianto terikat dengan benar. Mereka harus mengevakuasi Beni, lansia yang berusia 72 tahun dari lantai 2 rumahnya. Untuk memindahkan sang lansia, petugas harus menggunakan tangga pemadam kebakaran karena lantai 1 rumah korban tertutup sampah. Petugas juga harus ekstra hati-hati karena harus melewati kabel listrik dan telepon. Beni selama ini hidup sebatang kara di kediamannya di Pademangan Timur, Jakarta Utara. Kendala yang kami hadapi akses yang dari jalan bawah rumahnya ini tertutup oleh tumpukan sampah. Sehingga anggota kami untuk mengevakuasi dari dalam rumah yang dari lantai bawah tidak bisa. Akhirnya kami memasang tangga untuk akses menurunkan korban. Belum diketahui penyakit apa yang diderita korban, namun kini korban sudah mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Koja, Jakarta. Tiang listrik ini sebelumnya menimpa 3 bocah dan 1 motor di Kelurahan Talipuki, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat pada Senin petang. Ketiganya langsung dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapat perawatan. Insiden bermula saat ketiga korban sedang menonton sebuah eskavator yang sedang membersihkan material longsor yang menutup akses jalan di Kelurahan Talipuki. Diduga alat berat tersebut mengenali tali penyangga tiang listrik sehingga tiang yang terbuat dari beton roboh karena patah. Tim Liputan CNN Indonesia.
Berikutnya nih ada yang viral ya, karena kemarin pas waktu libur lebaran kan semua fasilitas tutup tuh. Ya. Nah ini sih katanya atlet yang mau berlaga di SEA Games nanti latihannya akhirnya harus di jalan raya. Tapi kan viral karena jalan raya itu kan bukan tempat untuk latihan. Apalagi naiknya sepatu roda nih, dan akhirnya berbuntut pemanggilan oleh Polda Metro Jaya. Nah polisi akan melakukan pemeriksaan dan memberi sanksi lantaran adanya pelanggaran undang-undang lalu lintas. Betul, apalagi kalau misalnya kita lihat sendiri videonya itu serem banget ya. Mereka sampai berada di tengah-tengah, bukan di pinggir. Betul. Begitu. Nah, sementara itu Wakil Gubernur DKI Jakarta mengimbau penggemar sepatu roda ini agar beraktivitas di sejumlah tempat yang memang sudah disediakan. Unggahan video oleh akun Twitter @patif7 yang memperlihatkan aksi komunitas sepatu roda meluncur bebas di kawasan Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat menuai kritik dari warganet karena dinilai tak pantas dan membahayakan pengguna jalan lain. Belakangan diketahui mereka adalah rombongan atlet sepatu roda yang sedang berlatih untuk SEA Games. Berkaitan dengan hal itu, Subdit Gakum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyebut akan memanggil komunitas sepatu roda yang meluncur di Jalan Gatot Subroto tersebut. Ini tentunya tidak dibenarkan dari aturan yang ada, mengacu kepada undang-undang ya nomor 29 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa jalan raya itu tidak diperuntukkan untuk kegiatan bersepatu roda. Menanggapi aksi viral dan berbahaya yang dipertontonkan komunitas sepatu roda, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pun melarang para pemain sepatu roda melintas di jalan raya. Menurutnya, pengguna sepatu roda tidak sepatutnya menggunakan jalan raya sebagai arena karena sangat berbahaya. Jangan di jalan raya yang dapat membahayakan teman-teman sendiri pengguna sepatu roda ya. Kami mendapatkan masukan dari masyarakat agar diberitahu, dan melalui media ini kami beritahu pada masyarakat pengguna sepatu roda agar menggunakan tempat-tempat yang disediakan. Riza juga meminta pengguna dan pencinta sepatu roda menggunakan fasilitas olahraga agar tak membahayakan pengguna sepatu roda dan orang lain. Tim Liputan CNN Indonesia. Berikutnya, ada momen haru dirasakan oleh pasangan pengantin asal Lembang, Bandung. Ini terjadi lantaran mereka harus melangsungkan ijab kabul pernikahan di ruang ICU RSUD Subang. Ini bukan artinya bahwa salah satu dari mereka ini yang mengalami sakit, tetapi hal ini dilakukan demi disaksikan oleh ayah mempelai pria yang terbaring sakit. Muhammad Fauzi Ashidiki dan Yuliza Nandas Tulusi tak menyangka momen sakral pernikahan mereka akan dilewatkan di sebuah ruangan di rumah sakit. Ijab kabul yang lazimnya dilakukan seperti di masjid, KUA atau rumah justru dilakukan di ruang ICU RSUD Ciereng, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Hal ini terpaksa mereka lakukan lantaran ayah dari pihak mempelai pria terbaring sakit. Ijab kabul pun berlangsung dengan hikmat dan penuh haru. Perasaan sedih bercampur kebahagiaan tak dapat ditutupi Fauzi dan Yuliza yang tercatat sebagai warga Lembang, Kabupaten Bandung Barat itu. Awalnya Fauzi berencana akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Juli 2022 mendatang. Namun melihat kondisi dari ayahnya yang semakin menurun, membuat Fauzi mempercepat pernikahannya. Alhamdulillah, tadinya nggak akan ngambil nggak akan ngambil dipercepat gitu. Karena lihat kondisi orang tua sendiri yang tidak memungkinkan untuk nanti hari resepsi, makanya ngambil dipercepat. Diakui pihak RSUD, ini adalah kali pertama ada peristiwa ijab kabul yang dilangsungkan di rumah sakit ini. Meminta kepada kita untuk memfasilitasi pernikahan anak. Ya, oleh karena itu, karena ini merupakan bentuk kewajiban kita untuk memfasilitasi pasien untuk apapun, maka kita mempunyai niat dan rencana sesuai dengan perintah pimpinan Pak Direktur untuk menyelenggarakan ijab kabul di ruang ICU ini, meskipun acara akad nikah hanya dihadiri 5 orang dan hanya berlangsung selama 10 menit. Dian Firmansyah, Subang, Jawa Barat.
Sejumlah petasan meledak lebih dahulu sebelum balon tanpa awak mengudara. Ini adalah kebiasaan warga di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah merayakan Syawalan atau perayaan sesudah Idul Fitri. Nah, informasi lengkapnya usai jeda, tetap di Good Morning.